Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Yoyan Kurniawan. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview buku yang judul Buka Usaha Nggak Kaya Percuma. Itu penulisnya Safir Senduk, teman-teman ya. Ini dia bukunya. Buka Usaha Nggak Kaya Percuma. Buku ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pada saat ini lagi membuka usaha, dan buku ini merupakan rekomendasi ya teman-teman. Saya rekomendasikan pengusaha tetap perlu tahu cara mengelola keuangan untuk bisa jadi kaya. Jadi setelah kita menetapkan ingin berusaha, tentu alangkah baiknya buku ini merupakan pencerahan bagi kita yang ingin membuka usaha. Ada 5 kiat praktis yang disampaikan oleh penulis, yaitu bagaimana bisa mengolah keuangan usaha kita sehingga kita membuka usaha itu bisa kaya. Yang pertama, kiat praktis pertamanya, pisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Artinya teman-teman ya, jadi kita harus komitmen bahwa usaha kita itu punya organisasi sendiri, dan keperluan pribadi kita, keperluan keluarga kita itu mempunyai organisasi sendiri. Artinya mempunyai manajemen keuangan tersendiri, sehingga harus dipisahkan antara manajemen keuangan keluarga dan manajemen keuangan usaha kita, sehingga kita tahu dengan jelas seberapa jauh usaha kita ini berkembang dan apakah layak diteruskan atau tidak. Itulah kenapa para pengusaha-pengusaha tidak bisa kaya atau tidak bisa berkembang ya teman-teman ya, karena dia mencampur adukan keuangan usahanya dengan keuangan pribadi. Itu pada prinsipnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pisahkan. Bagaimana cara memisahkan keuangannya? Yang pertama, trik pertama yang disampaikan dalam buku ini mereview, kita harus mempunyai rekening yang berbeda antara rekening usaha dengan rekening pribadi kita. Harus berbeda, jangan dicampur adukan, sehingga jelas uang masuk dan uang keluarnya kita bisa menghitungnya. Dan biaya operasional untuk usaha bisa kita hitung, dan berapa pemasukannya dan berapa pengeluarannya. Begitu juga keuangan keluarga kita, keuangan pribadi kita, biaya operasional kita, bulanan berapa, pemasukannya dan pengeluarannya gimana. Oke teman-teman ya. Lantas yang kedua, kendali pemasukan dan pengeluaran Anda. Oke, di sini jika teman-teman pada saat ini punya usaha tetapi tidak memang fokus pada usaha Anda, tidak memiliki pemasukan lain seperti bekerja atau punya atau investasi lain. Jadi di buku ini dijelaskan, ini dijelaskan bahwa pada posisi kita tidak bekerja, artinya kita memang fokus pada usaha. Jadi kendalikan pemasukan dan pengeluaran Anda. Bagaimana cara mengendalikan pemasukan dan pengeluaran? Bagaimana pemasukannya? Sementara kita pemasukannya
hal yang pertama itu usaha kita. Contohnya usaha toko bangunan misalnya, teman-teman ya. Jadi tentu ada modalnya, ya kan, berapa modalnya, dari mana kita pemasukannya. Sementara kita pemasukan tidak harus memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Jadi begini teman-teman, kalau usaha Anda susah teman-teman itu baru mulai dibuka ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman itu sebagai karyawannya juga, belum ada karyawan, belum bisa menggaji karyawan, anggaplah diri kita itu sebagai karyawan. Jadi bagaimana pemasukannya supaya bisa memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, itu kita menggaji diri kita. Kita menganggap diri kita itu karyawan dari usaha kita. Sehingga jelas kita tidak semena-mena mengambil uang laci dari usaha kita. Misalnya kita tetapkan gaji bulanan kita berapa? Anggaplah 500.000 atau 1 juta, 2 juta atau 5 juta. Kita tetapkan. Oke, disitulah pemasukan untuk pribadi kita untuk kebutuhan keluarga. Sehingga jelas pembukuannya teman-teman ya. Dan pengeluaran Anda. Pengeluaran kalau pengeluaran usaha itu kita bisa catat, misalnya biaya operasional. Oke, misalnya kita untuk bangunan yang kita sewa tahunan, sewa bulanan, dan biaya listrik, gitu kan. Biaya operasional, gaji karyawan, kita gaji karyawan. Nah, di situ pengeluaran, kendali dan pengeluaran Anda. Dan juga di saat Anda belum mapan ya, artinya pemasukan dari usaha Anda itu belum belum maksimal untuk mensupport kebutuhan operasional keluarga Anda. Jadi Anda harus benar-benar, kalau di sisi untuk kebutuhan keluarga, Anda harus benar-benar memilih ini kebutuhan atau keinginan. Ya, kalau keinginan sesuatu yang tidak ada, ibaratnya keinginan itu sesuatu yang tidak terlalu penting lah teman-teman. Tapi kalau kebutuhan itu sesuatu yang sangat penting. Contohnya, kalau masalah kebutuhan itu seperti makan, ya kan? Itu satu kebutuhan. Tapi contoh lagi, kalau nak makan kita nggak bisa hidup, itu kan lemah. Seperti keinginan sesuatu yang tidak ada pun nggak apa-apa. Contohnya kendaraan, motor, gitu ya, mobil, itu merupakan aksesoris keinginan. Tak ada pun kita bisa bergerak, kita bisa jalan kaki atau ngojek dan sebagainya. Jadi begitu teman-teman ya, pengalihan keuangan. Yang selanjutnya proteksi. Artinya proteksi ini kita memproteksi diri kita. Artinya yang pertama, kita membuat asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ya teman-teman ya. Satu, kalau seandainya kita punya kendaraan, kita asuransi kendaraan kita. Sehingga di saat usaha ini baru berkembang, apabila terjadi apa-apa, kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginin, masih di backup oleh asuransi, teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu memiliki investasi selain usaha. Artinya memiliki ini teman-teman, investasi usaha artinya seperti kita kalau di bank itu kita bisa investasi seperti deposito, reksadana, produk keuangan seperti itu teman-teman ya. Dan juga kalau bisa teman-teman, seperti kita menyewakan, kalau ada kita sebelum membangun usaha ini, kalau seandainya kita punya rumah, kita sewakan, ya kan? Bikinlah barang-barang itu jadi barang-barang produktif. Artinya barang-barang produktif itu barang-barang yang bisa disewakan, bisa menghasilkan uang. Contohnya kalau kita punya motor, kita sewakan jadi Gojek. Kita punya mobil, kita rentalkan. Inilah bagaimana membuat
barang-barang kita ini menjadi barang produktif. Itu merupakan investasi teman-teman ya. Yang kita lakukan analisis ketika ingin membuka usaha baru. Contohnya kita terkadang jalan usaha pertama ini belum begitu teman-temannya, belum balik modal ya, break even point lah teman-teman ya. Pasarnya belum berkembang, masyarakat belum tahu, ya kan? Sehingga pemasukan kita belum ada laba atau belum mapan lah teman-teman ya. Jadi kita harus jangan langsung tergoda dengan membuka usaha-usaha baru lagi. Pastikan usaha itu analisis dulu apakah layak atau tidak. Dikhawatirkan nanti kalau kita buka usaha baru, ya kan, usaha yang baru tersebut bisa mengambil laba dari usaha yang pertama ini, sehingga tidak berkembang, sehingga kita tidak bisa kaya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja review dari buku Buka Usaha Nggak Kaya Percuma, penulisnya Safir Senduk. Bagi teman-teman yang tertarik bisa membaca buku ini. Ini sangat simpel sekali teman-teman, saya membacanya sangat mudah saya cerna teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin lain waktu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin lain waktu saya akan mereview buku-buku yang lain. Oke, sampai jumpa.